Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristiana Dewi Yulianti dengan NIM 231406236. Saya dari kelas B14. Nah, di sini saya akan membahas materi Ilmu Pengetahuan Sosial fase B kelas 4 SD. Nah, yang saya bahas dengan tema selalu berhemat energi. Judul proyek yang saya bawakan yaitu Kebutuhanku Sehari-hari. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang saya bawa yaitu kebutuhanku sehari-hari. Proyek ini dapat membantu siswa memahami kebutuhan manusia dengan cara memenuhinya sesuai dengan prinsip hemat, tidak boros, serta peduli terhadap orang lain. Proyek ini mendukung profil pelajar Pancasila, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Jenis inovasi ini adalah pembelajaran yang kontekstual berbasis proyek sederhana. Tujuan dari proyek ini yaitu adalah yang pertama, siswa dapat mengenal jenis kebutuhan, yang kedua, siswa tahu bagaimana cara memenuhinya, yang ketiga, siswa dapat belajar hidup hemat. Nah, berikut ini adalah mengapa alasan saya memilih materi ini, yaitu saya memilih materi ini karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, mudah untuk dipahami, dan dapat melatih siswa untuk hidup hemat, bijak, serta menghargai usaha orang tua dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada proyek inovasi. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, kurikulum merdeka dengan tema kebutuhan manusia. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa saja kebutuhan manusia? Nah, anak-anak, kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup. Manusia hidup pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan adalah segala yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik, sehat, dan nyaman. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, manusia akan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah setiap hari kita butuh makan dan minum supaya tubuh tetap sehat dan punya energi. Kita juga butuh pakaian untuk melindungi tubuh kita dari terik matahari, dingin, maupun hujan, dan menjaga kesopanan. Kita juga butuh rumah untuk tempat berteduh dan beristirahat. Jadi, kebutuhan adalah bagian penting dalam hidup manusia yang harus terpenuhi dengan cara yang bijak dengan tidak berlebihan. Nah, anak-anak, kebutuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga itu kebutuhan tersier. Sekarang, Ibu akan menjelaskan ketiga kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang pertama yaitu primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Contohnya, pangan. Pangan ini yaitu kebutuhan makan dan minum. Sedangkan sandang yaitu kebutuhan seperti pakaian. Dan kebutuhan papan yaitu tempat tinggal atau rumah. Nah, tanpa kebutuhan pokok ini, manusia akan kesulitan hidup sehat dan nyaman. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan pokok ini terpenuhi, manusia juga memiliki kebutuhan tambahan yang dapat mendukung kenyamanan hidup. Contohnya seperti pendidikan, hiburan, atau peralatan rumah tangga. Nah, sekarang kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan mewah yang biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang dengan berpenghasilan lebih. Contohnya seperti mobil mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang branded. Kebutuhan tersier ini tidak wajib. Nah, anak-anak, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ketiganya saling berkaitan untuk mendukung kehidupan yang layak dan sejahtera. Dengan demikian, kita dapat memahami perbedaan dan prioritasnya. Kita diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan secara bijak sesuai dengan kemampuan dan situasi kita masing-masing.
Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa dan terima kasih.